Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada pembahasan yang terkait dengan adabu ashabil hadis, adab-adab atau perangai ashabul hadis. Telah berlalu kita katakan bahwa yang dimaksudkan dengan adab-adab di sini adalah bagaimana para ashabul hadis mereka menjaga ibadah mereka, mereka memelihara amalan-amalan, dan mereka menghindarkan diri mereka dari hal-hal yang dapat membahayakan dunia dan akhirat mereka. Naam. Kita masuk pada ucapan Al-Imam As-Sabuni berikutnya. Kata beliau, wa yarawnal musara'ata ila ada'i salawatil maktubat. Dan ashabul hadis mereka memandang al-musara'ah, yaitu bersegera, ila ada'i salawatil maktubat, untuk menunaikan salat-salat wajib, wa iqamataha fi awailil awqat afdala min ta'khiriha ila akhiril awqat. Dan mereka memandang bahwa melaksanakan salat 5 waktu pada awal waktunya itu afdala min ta'khiriha ila akhiril awqat, lebih utama daripada melaksanakannya pada akhir waktu, ihtirazan lil ujuril hamilati biha wal mathubat. Hal ini untuk demi mendapatkan pahala, keutamaan yang terkandung di dalamnya. Ini pahala dan keutamaan yang ada pada salat yang dilakukan di awal waktu. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni ini,
Secara umum beliau menerangkan kepada kita bagaimana ashabul hadis itu menjaga amalan, ya. Terlepas dari pembicaraan tentang apa sholat itu hukumnya ini wajib atau hukumnya yustahab, terlepas dari itu, tapi yang mereka katakan bagaimana perhatian para ashabul hadis dalam menjaga amalan dan meraih hal-hal yang bersifat atau yang ada padanya keutamaan dalam sebuah amalan. Atau kalau dengan istilah lain kita katakan ya hal-hal yang ada padanya yustahab, ya, disukai, atau bahasa lebih umum lagi sunnah menurut definisi para ahli fikih. Artinya begini, kalau orang itu dia ibadah dengan hanya dia mempertimbangkan bahwa ini adalah perkara yang wajib dia lakukan, kemudian dia mengabaikan hal-hal yang bersifat ya yustahab, sunnah, atau dia katakan ada hal-hal yang memang di sana punya keutamaan, tapi dia katakan nah ini kan tidak berdosa, itu kan hanya keutamaan saja, lalu dia cenderung lemah untuk mengabaikannya, maka ini bukan perangai ahlul hadis, ini perangai orang awam. Karena orang awam itu dia beribadah ya dia bicara tentang skala haram, halal, skala wajib, bukan wajib, itu orang awam. Tapi orang-orang yang mempunyai perhatian yang tinggi dan besar terhadap agama, itu bukan perkara mereka itu bukan tentang wajib dan sunnah lagi, bukan tentang wajib atau tidak wajib, tetapi pembicaraan mereka itu ada pada level keutamaan, di mana ada sebuah amalan yang mempunyai keutamaan, yang mereka kejar itu keutamaan, meskipun itu bukan wajib, meskipun itu bukan apa? Wajib. Sebab itu kalau kita lihat ya, maka di dalam biografi atau pendapat-pendapat para fuqaha dari kalangan salaf, itu sering mereka menganggap aib atau bahkan melecehkan orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang yustahab, bukan wajib ya. Kalau meninggalkan perkara kewajiban itu sudah maklum tercela. Tapi perkara-perkara yang mustahab kadang-kadang kita mengatakan, oh ini kan cuma sunnah, ini tidak apa-apa, ini kan cuma anjuran, ini kan cuma keutamaan. Saya kalau nggak lakukannya juga kan nggak apa-apa. Tapi umumnya para salaf itu mereka menganggap aib orang-orang yang berihtimam dengan agama, mempunyai perhatian yang khusus terhadap agama, mereka meremehkan perkara-perkara yang bersifat apa? Anjuran atau bersifat afdaliyah. Contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis ya, la yazalu qaumun yata'akhkharuna an saffil awwal hatta yuakhirahumullah finnar atau kama jaa fil hadis. Yani ada senantiasa satu kaum itu mereka selalu meninggalkan atau mengakhirkan, melambat-lambatkan untuk berdiri di saf yang pertama. Berdiri di saf yang pertama itu wajib apa bukan? Anjuran ya, ada nilai afdaliyah ya, bukan wajib ya. Tapi perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu qaumun yata'akhkharuna an saffil awal. Selalu ada satu kaum itu yang mereka meremehkan untuk berdiri di saf pertama, melambat-lambatkan, ada kesempatan ya, tapi mereka malas berdiri di saf pertama, bukan malas, meremehkan. Sampai apa? Hatta yuakhirahumullahu finnar, Allah akhirkan mereka di dalam neraka. Pemahamannya, sebab apa mereka dilambatkan di dalam neraka? Artinya mereka itu sudah bisa dikeluarkan, tapi dilambatkan lagi dulu sedikit dalam neraka, kemudian nanti dikeluarkan. Jadi dilama-lamakan di dalam neraka. Sebabnya apa? Disebabnya dia meremehkan untuk berdiri di saf yang pertama. Pertanyaannya, berdiri di saf pertama itu wajib apa bukan? Bukan. Artinya
Terkadang seseorang meninggalkan perkara-perkara yang yustahab itu tercela. Itu apa ikhwan? Tercela. Dan inilah perangainya ashabul hadis. Karena level orang-orang yang demikian itu bukan levelnya bicara tentang wajib dan bukan wajib. Karena bicara tentang wajib dan bukan wajib itu levelnya orang awam. Maka sangat disayangkan penuntut ilmu di hari-hari ini, dia giat belajar, tapi dia meremehkan perkara-perkara yang yustahab. Dia menganggap ringan, oh ini cuma sunnah saja, ini cuma yustahab, ini bukan wajib, ini cuma nilai afdaliyah. Kalau saya tidak lakukan kan tidak dapat nilai afdal, jadi tidak apa-apa. Dia meremehkan. Dalam posisi demikian itu bagi seorang penuntut ilmu tercela. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu melakukan sholat wajib segera di awal waktu itu bukan wajib. Iya. Wajib apa bukan? Kalau kita lihat sholat 5 waktu, waktu-waktu salat, ya mawaqitu sholat, waktu-waktu sholat di dalam bab-bab fikih, itu kan ada sholat itu ada awal waktunya, ada pertengahan waktunya, ada akhir waktunya. Ya. Nah di akhir waktu itu juga sebahagian fuqaha mengatakan ada dua keadaan, ada waktu ikhtiyari, ada waktu daruri. Di akhir waktu itu ada waktu yang memang waktu pilihannya, memang itu waktunya, ada memang itu sebenarnya waktunya itu waktu sudah darurat. Seandainya bukan darurat dan dia sengaja untuk melakukan di waktu itu, maka dianggap dia sholat keluar dari waktu. Iya. Oleh sebab itu fuqaha berselisih pendapat tentang batas waktu isya. Batas waktu isya itu kapan? Sampai bertemu dengan waktu subuh atau di pertengahan malam atau di tiga daripada waktu malam. Sehingga konsekuensinya wanita yang suci di sebelum sepertiga dari waktu malam, dari akhir waktu malam, dari pertengahan ke sana lagi ya, sepertiga dari mungkin. Kalau pakai presentasi begitu mungkin saya kurang tepat, tapi kira-kira mungkin sekitar jam 2 jam lebih dari setengah malam, jam 2 mungkin jam 3 gitu. Kalau dia haidnya berhenti sebelum jam itu, dia masih wajib melakukan sholat isya ya. Tapi kalau misalnya dia waktunya haidnya berhenti di luar daripada waktu itu, dia wajib isya apa enggak? Paham ya? Mereka berselisih. Kenapa mereka berselisih? Karena penentuannya ini adalah waktu ikhtiari atau waktu daruri. Paham ikhwan? Ya? Tapi itu bukan pembahasan yang ingin anak sampaikan, tapi ini anak ingin sampaikan bahwa secara umum kalau kita melihat waktu-waktu sholat, itu ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Siapapun yang melakukan sholat masih dalam waktu tersebut, sholatnya masih dianggap sah. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat itu di pertengahan waktu, itu bukan wajib. Melakukan sholat di awal waktu bukan wajib, di pertengahan waktu bukan wajib, di akhir waktu bukan wajib. Tetapi orang-orang yang punya giroh dalam beragama, punya perhatian yang tinggi untuk keselamatan akhirat mereka, itu mereka memanfaatkan hal yang ada padanya nilai afdol. Paham ya? Lalu mereka bersegera untuk menjaga salat itu di awal waktu tersebut. Ini perangai ahlul hadis. Jadi kalau begini, penuntut ilmu, saya ingin katakan dalam yang lebih luas, konteks yang lebih luas. Penuntut ilmu itu level beramalnya itu level cari keutamaan, bukan level tentang sah atau tidak sah, bukan level wajib atau bukan wajib, tapi levelnya itu level beramalnya itu mencari keutamaan. Jadi kalau ada satu amalan di situ ada keutamaan, mereka pasti terdepan. Kalau ada satu amalan di situ ada afdaliyah, di situ mereka pasti terdepan. Begitu. Iya. Nah. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat di sini sampai kalau memelihara salat di awal waktu, ucapan Al-Imam As-Sabuni ini keluar daripadanya dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan terkait dengan salat isya.
Karena waktu sholat isya itu waktu yang afdalnya adalah pertengahan malam. Suatu ketika Rasulullah mengakhirkan sholat isya itu sampai malam, berlalu sebahagian besar malamnya, lalu beliau keluar, beliau sholat bersama para sahabat dan beliau mengatakan innahu lawaktuha laulan asyukka ala ummati laula an asyukka ala ummati atau kama jaa fil hadis. Inilah waktu sholat isya itu sesungguhnya, sekiranya tidaklah aku memberatkan umatku. Maka para ulama mengatakan kecuali daripada waktu isya itu waktu yang afdalnya kapan? Awal waktu atau di pertengahan malam? Di pertengahan malam. Ini bagi orang yang salat sendirian atau orang yang salat secara berjamaah di sebuah masjid yang disepakati dan diridhoi oleh kaum muslimin di tempat itu untuk melakukan salat di waktu tersebut. Namun seandainya ada orang yang mengatakan saya mau salat isya di waktu yang utama, tapi masjid di situ melakukan salat isya di awal waktu lalu dia tidak hadir berjamaah dan dia salat sendirian dengan maksud ingin mengejar waktu utama, maka ini salah. Paham ya kawan? Mafhum ya? Maka bagi seorang wanita kalau dia mau mengejar waktu yang utama dalam sholat isya ya diakhirkan di malam hari. Diakhirkan di malam hari. Waktu yang kedua pengecualian daripada melakukan sholat di awal waktu ini adalah waktu duhur ketika panas yang sangat kencang. Datang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Syiddatul har min fayhi jahannam. Panas yang sangat itu merupakan apa? Nafasnya, tiupannya jahannam. Lalu dikata beliau sebelumnya hadis itu kata beliau adalah bagaimana hadisnya? Apabila panas itu sangat kencang, fa'abridu bisalah, maka dinginkanlah dia dengan salat. Yani kalau panas di duhur itu terlalu kencang, maka ulurlah waktu duhur itu sampai suasana itu agar dingin. Ya, fa'abridu bisalah, dinginkan dia dengan salat. Maka ini dua pengecualian di antara waktu afdal. Kalau sekiranya kita lihat ucapan Al-Imam As-Sabuni ini kan mengejar keutamaan, kata beliau begini, wa yarawnal musara'ata ila ada'i salawatil maktubat wa iqamataha fi awailil awqati afdala min ta'khiriha ila akhiril awqati ihtirazan lil ujuril hamilati biha wal mathubat. Ashabul hadis memandang bahwa mereka bersegera melakukan salat 5 waktu itu di awal waktu, ya, karena apa? Itu lebih utama daripada melakukannya di akhir waktu demi menjaga atau mendapatkan pahala yang ada di dalam sholat di awal waktu itu. Berarti kejarnya mereka untuk melakukan sholat di awal waktu itu yang mereka kejar adalah pahala ya. Jadi dia punya keutamaan, sholat di awal waktu itu punya keutamaan. Keluar dari ini dua sholat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia punya keutamaan itu bukan di awal waktu, yaitu ketika duhur yang sangat panas, keutamaannya itu ketika cuaca tidak terlalu panas. Salat isya juga keutamaannya itu adalah di malam hari. Nah, baik. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau bicara tentang salat di awal waktu berarti sama juga masuk di dalamnya berbicara tentang salat berjamaah. Terlepas dari para fuqaha punya perbedaan pandangan apakah sholat berjamaah itu wajib atau fardu kifayah atau ada yang mengatakan sunnah muakkadah misalnya, terlepas dari itu, tapi kita ingin katakan bahwa yang jelas sholat berjamaah itu punya keutamaan apa tidak? Punya keutamaan. Bukan bicara tentang hukumnya apa, itu bicara tentang khilaf para ulama, tapi bicara tentang keutamaan. Di awal kita sudah katakan bahwa di antara kebiasaan para salaf itu kalau ada satu amalan yang di sana ada nilai keutamaan, maka pasti mereka berada pada barisan paling terdepan dalam melakukannya. Ya, dan mereka terkadang menganggap aib bagi orang-orang yang sengaja terus-menerus meninggalkan hal-hal yang utama. Meninggalkan hal-hal atau amalan-amalan yang bersifat
keutamaan. Sebab itu tadi kita katakan mereka dalam hadis Nabi itu tercela, ada indikasi tercela bahwa orang yang sering sengaja meremehkan untuk menghadiri atau berdiri di saf yang paling terdepan. Yang kedua, kalau kita lihat pendapat-pendapat madhab, maka diantaranya madhab Hambali, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, itu mereka menolak persaksian dari seorang muslim yang terus-menerus dengan sengaja meninggalkan sholat malam. Pertanyaannya, sholat malam itu wajib apa bukan? Bukan. Tapi kenapa mereka menolak persaksiannya? Berarti mereka menganggap orang yang dengan sengaja menolak atau meninggalkan sholat malam terus-menerus itu aib dan tercela. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, lalu kembali kepada permasalahan sholat berjamaah. Terlepas dari kita bicara tentang hukumnya, tapi yang jelas pada sholat berjamaah itu ada keutamaan. Sampai-sampai apa namanya? Kalau kita lihat ya, di dalam hadis-hadis itu Sa'id bin Musayyab pernah berkata begini di dalam mengejar amalan itu, kata beliau, ma'addanal mu'addinu mundu arba'ina sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah seorang muadzin itu dia mengumandangkan adzan selama 40 tahun melainkan aku itu sudah berada di dalam masjid. Ya. Begitu muadzin dia adzan, itu Sa'id Musayyab sudah ada di dalam masjid, dan itu bukan 1 hari 2 hari, 40 tahun seperti itu kebiasaannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Saya ingin bermuhasabah dalam meraih keutamaan ini. Kalau kita itu pas muadzin di adzan, kita ada di mana kira-kira? Kadang-kadang kita mungkin nyari-nyari alasan, itu bukan wajib juga, itu bukan. Kalau meninggalkannya juga tidak berdosa, ya kan? Tetapi subhanallah, antum lihat ini salaf. Di mana salaf antum? Di mana salaf antum? Siapa salaf antum? Sa'id bin Musayyab itu salaf antum apa bukan? Jadi salaf antum itu bukan hanya pada antum ngotot-ngototan tentang jenggot, pakaian yang tidak isbal, khair, itu kita katakan ada keutamaan. Tapi amalan-amalan antum itu mencocoki para salaf apa tidak? Lebih daripada itu, girah antum dalam beramal itu sebagai pelopor, sebagaimana para salaf mereka menjadi pelopor dalam setiap kebaikan apa tidak? Soal berdiri di saf paling pertama itu para salaf orang nomor 1. Sampai kadang-kadang mereka berantem itu gara-gara merebut saf yang pertama. Pernah nggak terjadi di antara kaum muslimin, di antara kita? Malas kita cari saf yang pertama, ya. Kemudian yang berikut lagi, kalau kita bicara tentang sedekah, pernah nggak kita jadi pelopor dalam sedekah? Nggak pernah, cuman ngomong-ngomong doang. Ya. Hatta para ustadznya ngomong doang, nganjurin orang untuk sedekah, tapi dia belum tentu jadi pelopor untuk bersedekah, belum tentu. Dalam amalan apa lagi? Maka ini kita ingin katakan bahwa ini amalan-amalan yang bukan kita bicara tentang wajib atau tidak wajib, tapi kita bicara tentang afdal atau tidak afdal, bagaimana ashabul hadis menjaga diri mereka dalam merawat amalan-amalan tersebut. Ya. Kemudian berikut pula kita lihat ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata begini, kata Abu Hurairah, walau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasaffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahammu. Seandainya manusia itu mengetahui pahala yang ada pada adzan dan saf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, ya, niscaya mereka akan melakukannya. Niscaya mereka akan melakukannya. Ini di ucapan athar dari Abu Hurairah ini termuat di dalam Sahih Muslim, ya. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Saya ingin mengatakan satu fenomena yang kalau kita di pengalaman, ya, di negeri Yaman, itu berulang kali saya melihat orang-orang yang sudah sebaya itu mereka bertengkar gara-gara di saf pertama. Apalagi kalau hari Jumu'ah.
Hari Jumat kadang-kadang ada orang yang mungkin dia punya sedikit kesibukan, dia takut terlambat. Itu jam 8 dia sudah datang di masjid, dia booking tempat. Taruh sorbannya atau dia taruh kursi kecil itu di situ, dia pergi. Dia takut kalau dia balik itu orang lain sudah di situ. Dia booking. Subhanallah. Saya pernah menyaksikan ada dua orang tua ya, mungkin sekitar umur 50 lebih ya. Itu suatu saat hari Jumat saya lihat mereka bertengkar itu, dorong-dorong. Saya datang, saya bilang ini kenapa? Tidak, ini tempat saya. Dia datang seenaknya duduk di sini. Yang satunya bilang, "Dah, saya sudah taruh sorban saya di sini lebih duluan." Jadi artinya ini fenomena bahwa bagaimana mereka mengejar nilai sebuah keutamaan. Kalau kita kadang-kadang tunggu dulu sampai adzan baru wudhu, sampai di tempat wudhu masih ngobrol, masih cerita ya, maka pantas saja kalau anak-anak kita itu dia lihat kita begitu, maka dia juga kalau ada orang sudah sholat di muka ya dia masih di belakang main-main, nanti sudah mau ruku baru dia lari dari sana, lari tak dia ruku. Nah, apa? Karena dia melihat orang dewasanya juga begitu, tidak punya perhatian, tidak punya kesungguhan untuk memperhatikan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa taqaddamu fa'athammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Kata Nabi, majulah dan ikutilah aku. Jadi ikutilah aku. Saf itu berurutan. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, orang yang di belakang kalian itu mengikuti orang yang di depan kalian. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa ada satu kaum itu punya hobi sering terlambat sampai Allah terlambatkan mereka. Ya. Nah, akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu kata beliau ya, kata beliau, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquh walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saffi. Sungguh aku melihat kami, yakni melihat para sahabat, girohnya para sahabat dalam memperhatikan perkara tersebut, itu tidak ada yang tertinggal dari salat berjamaah kecuali seorang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Itu para sahabat. Kita tidak bicara tentang hukum salat berjamaah ini wajib apa wajib kifayah apa wajib ain apa bukan ya. Tapi kita bicara ini bagaimana perhatian salaf dalam menjaga perkara ini. Ya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa para salaf itu mereka memandang orang yang sering meninggalkan salat berjamaah itu, melainkan itu orang yang munafik yang kemunafikannya sudah jelas, nggak perlu diragukan lagi. Tandanya dengan apa? Dari ucapan Ibnu Mas'ud ini, dari tandanya dia sering meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi kalau kita kan sudah belajar ilmu agama sedikit, sudah tahu kalau tidur itu, misalnya tidur subuh, kalau bangun siang masih sholat tetap masih sah. Jadi kadang-kadang kita meremehkan, udah apa-apa, bangun terlambat, udah apa-apa, sholat tanpa ada sebuah penyesalan. Iya, tanpa ada sebuah penyesalan. Maka ini anak katakan level kita, level seorang penuntut ilmu itu bukan level tentang sah atau tidak sah. Ya, ini kalau orang dia bicara tentang sah atau tidak sah ya kayak gini, dia meremehkan. Ya sudah, tidur itu kan bukan kesengajaan kita, bangun sholat sah saja tidak apa-apa. Iya sah, tapi bukan itu pembicaraan kita. Iya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anis salah illa munafiqun qad ulima nifaquh. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi saffi. Sungguh aku melihat kita para sahabat itu tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas kenifakannya, kemunafikannya. Bahkan seorang laki-laki yang sakit itu didatangkan, dipapah oleh dua orang untuk diletakkan di saf sholat. Itu para sahabat.
Ini kembali kepada apa? Giroh. Kembali kepada mentalitas. Mentalitas orang-orang yang memperhatikan keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Mereka selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang di sana ada keutamaan, dan seandainya ada penghalang-penghalang maka mereka mengabaikan penghalang-penghalang itu. Apapun caranya mereka berusaha. Tapi kalau kita punya giroh yang sedikit, yang rendah, itu tidak ada penghalang pun kita cari penghalang. Apa penghalangnya? Ya, supaya ada alasan untuk tidak melakukan amalan tersebut. Mafhum ya ikhwan? Nah, kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, Ibrahim An-Nakhai, seorang imam dari kalangan tabi'in ya. Seorang imam dari kalangan tabi'in itu beliau pernah berkata, "Lau kuntu bi masjidi qaryati la rajautu an la tafutani salatu fil jamaah." Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razak di dalam Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannafnya. Jadi Ibrahim An-Nakhai mengatakan, seandainya aku berada di masjid kampung, itu aku berharap tidak akan pernah ketinggalan sholat berjamaah. Seandainya aku berada di masjid kampung, aku berharap tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Saya ingin katakan begini ya kawan. Kalau di zaman para salaf, katakanlah di zaman tabi'in, itu tidak ada toa, tidak ada pengeras suara. Suara orang tahu sholat berjamaah itu ditegakkan dari suara muadzin. Seberapa besar, seberapa keras sih suara muadzin itu? Iya. Seberapa keras suara muadzin itu? Ya paling kalau muadzin berdiri di lantai 5 Thariqul Huda ini, ya. Nah, orang adzan di menara ya. Itu suaranya kira-kira kita bisa membayangkan kalau di Thariqul Huda ini kira-kira suaranya bisa sampai di mana itu kira-kira. Di rumahnya Pak Us bisa? Bisa ya? Nah, coba antum bayangkan. Di kota Madinah itu 10 hektar kota ketika itu. 10 hektar. Dan para sahabat itu ada yang tinggal di tempat yang paling ujung dari kota Madinah. Secara nalar mereka mendengar adzan apa tidak? Hah? Tapi kalau ada orang yang selalu meninggalkan sholat berjamaah, itu bisa tertuduh munafik. Bisa tertuduh apa? Munafik. Bagaimana girohnya? Coba antum bayangkan dengan kondisi kita sekarang. Wah, paling-paling kita sudah mau berangkat ke masjid, itu istri kita, "Mas, ini bawa dulu ini yang kecil ini." Ya. Nanti dia mau nangis-nangis mau ikut. Ya. Subhanallah. Padahal kita sholat di masjid udah sampai 20 menit. Istri tunggu sedikit, jaga dia sedikit gak apa-apa. Walaupun nanti suami selesai salam langsung lari dari masjid sampai ke rumah, gak usah jalan, nanti terlalu lama, langsung lari. Ya, biar nanti kita katakan teman-temannya katakan cemen gak apa-apa. Yang penting kau jaga dia saja 20 menit atau 15 menit saya bisa sholat, gak ganggu jamaah gak apa-apa. Saya nanti selesai salam, saya lari sambil zikir sampai di rumah untuk jaga dia. Itu. Kira-kira bagaimana itu? Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya ingin katakan bahwa inilah para salaf ya. Inilah apa? Para salaf. Sampai-sampai apa disebutkan di dalam beberapa kisah para salaf, seperti katakanlah seorang tabi'in ya, itu dia pernah berada di dalam Masjidil Haram itu 20 tahun lamanya dan tidak pernah keluar dari Masjidil Haram. 20 tahun lamanya. Antum bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Ya. Kalau kita hari ini kita duduk-duduk sebentar di teras Masjid Thariqul Huda, ngomong-ngomong agama sambil makan pisang, ya mungkin sudah ditelepon sama istri. Ya. Kalau ditelepon takut jangan sampai teman-teman tahu, WA saja biar nggak kebaca. Ya, WA. Jadi suaminya duduk itu gelisah. Ya. Padahal lagi ngomong agama, lagi belajar agama tapi gelisah. Kadang-kadang istrinya punya perangkap. Perangkap istri itu luar biasa sekali ya.
Jadi kadang-kadang dia suruh anaknya dampingi supaya kalau ke masjid tidak boleh lama, cepat pulang. Itu sebenarnya jurus-jurus dia sebenarnya. Tapi yang kadang-kadang bapak-bapak itu kurang paham. Ya. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, saya ingin mengatakan di sini bahwa kembali lagi kita melihat yarawnal musara'ata ila ada'i salawatil maktubat. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengejar salat bersegera melakukan salat wajib, wa iqamataha fi awailil awqati afdala min ta'khiriha ila akhiril awqat ihtirajan lil ujuril hamilati biha wal mathubat. Kalau kita lihat dalam hukum itu kan para ulama berbeda tentang hukum salat berjamaah. Jadi kalau antum mau cari keringanan, ini yang saya katakan, giroh orang dalam beramal itu jangan cari keringanan. Keringanan itu akan ada ketika kondisinya itu terpaksa begitu. Tapi kalau kondisi luas itu jangan cari keutamaan. Karena setiap orang kalau cari keutamaan maka orang ini orang paling malas dalam beramal. Ya. Kalau kita bicara sholat wajib lalu dia mengatakan saya pegang pendapatnya Abu Hanifah yang mengatakan sholat wajib berjamaah itu fardu kifayah. Seumur hidup dia bisa sholat di rumah enggak tuh? Seumur hidup sholat dia di rumah. Dan coba bayangkan seandainya seluruh kaum muslimin di Thoriqul Huda ini memegang pendapat ini dan mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Masjid Thoriqul Huda ini kita robohkan sudah, tidak usah ada di sini. Kenapa? Semua sholat di rumah aja. Iya kan? Jadi bukan tentang hukum. Tetapi ternyata kalau kita bicara hukum seperti itu, para ulama kadang mempunyai hukum-hukum, mempunyai pendapat-pendapat yang di sana ada ruang daripada keringanan-keringanan. Tapi kalau kita lihat biografi kehidupan mereka, ketakwaan mereka mengalahkan pendapat mereka, mengalahkan ijtihad mereka. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat sholat wajib berjamaah di masjid itu berjamaah itu fardu kifayah. Tapi pernahkah antum dapati dalam biografi Abu Hanifah dia tidak hadir di masjid? Tidak ada. Iya, tidak ada. Sampai ketika antum melihat pendapat para ulama tentang hukum cadar, katakanlah Al-Imam Albani yang mengatakan bahwa cadar itu bukan wajib. Tapi dapatkah antum melihat bahwa istri anak-anak wanitanya Al-Imam Albani itu tidak bercadar? Misalnya, tidak. Artinya ketakwaan mereka mengalahkan fatwa mereka. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Ketakwaan mereka mengalahkan apa? Fatwa mereka. Silakan fatwa, silakan bicara hukum, silakan. Tetapi ketika beramal, mereka adalah pelopor dalam bab-bab yang di sana ada padanya nilai afdhaliyah, nilai keutamaan. Itulah adab, itulah perangai ashabul hadis yang sesungguhnya. Mafhum ya ikhwan? Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.